Sampai niki jenenge sapa bala? Balane apa bala? Isna India. Indiane iso ngejuwo ya iso. Kamu keturunannya gimana sih? Keturunan India, tapi lahir di Indonesia, bro. Makanya kamu bisa bahasa Indonesia. Iya, bro, betul. Punya mama, kita punya bapak udah biasa bahasa Indonesia. Iya, Kak. Karena lingkungan kita tinggal di tempat. Makanya saya bilang sama mama sama bapak kan, saya bilang kenapa nggak ajarin kami anak-anak bahasa India, bahasa Tamil. Kenapa warga keturunan India di Indonesia yang udah generasi kedua, ketiga, bahkan keempat lebih fasih berbahasa Indonesia daripada bahasa asal nenek moyang mereka sendiri, Tamil, Hindi, Urdu, ada yang bahkan udah nggak bisa sama sekali. Tapi yang mengejutkan, mereka nggak pernah merasa asing, nggak pernah dianggap menumpang karena di Indonesia mereka tumbuh, mereka hidup, dan diperlakukan sama rata. Lalu pertanyaannya, apa rahasia di balik harmoni hidup minoriti India di Indonesia? Lahir di Indonesia, tumbuh dengan bahasa Indonesia. Sebagian besar warga India di Indonesia sekarang udah generasi ketiga bahkan keempat. Mereka lahir di Indonesia, besar di Indonesia, sekolah, kerja, semua di tanah ini. Jadi wajar kalau bahasa yang paling melekat di lidah mereka, ya bahasa Indonesia. Bahasa ibu mereka mungkin dulu diajarkan, tapi seiring waktu tergantikan oleh bahasa kehidupan harian. Di sekolah, di pasar, di TV, di lingkungan, mereka bukan menolak akar, mereka cuma hidup di tanah baru dengan identiti yang tumbuh bersama waktu. Lahir di Indonesia, besar di Indonesia, sekolah di Indonesia, makan dari hasil pertanian Indonesia, dari hasil perikanan Indonesia, dan juga hasil perkebunan Indonesia. Dikasih KTP juga KTP Indonesia. Dikasih paspor juga paspor Indonesia. Ya harus bisa bahasa Indonesia dan harus bangga jadi orang Indonesia. Malah kalau dikasih kesempatan untuk pergi ke India paling cuma 1 bulan. Kalau visanya udah habis, balik dideportasi ke Indonesia. Right? So, I'm proud to be Indonesian. Right? Sekali saya mau berterima kasih kepada bangsa Melayu, Puak Melayu, karena memberikan kehormatan yang luar biasa kepada saya. Diundang di acara Tanah Deli Bertengkuluk. Mungkin 2-3% generasi muda yang selama ini tertidur, yang tidak peduli dengan budayanya, mungkin hari ini mereka tersentak, mereka kaget. Loh, kok ada orang India pakai pantun? Kok ada orang India pakai tengkuluk? Wah, jangan sampai kita ketinggalan. Malu kita sama orang India. India pakai tengkuluk, masa Melayu enggak? Buah-buah kelapa letak tolong di samping kayu. Memang Anna katanya, aneh orang India tapi jiwanya jiwa Melayu. Jangan sampai nanti ketika kita punya budaya, justru orang mengakui. Nanti malu kita. Orang India pakai tengkuluk, cocok kali jadi orang Melayu. Jangan takut. Apapun yang mau kalian ucapkan sesuai dengan logat daerah kalian masing-masing, no problem. Karena kita menganut paham Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu bangsa, bangsa Indonesia. Satu tanah air Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Saya tanya, Pak, emangnya ini baru? Kok saya nggak pernah lihat ya? Dia bilang, iya kali Bu, baru, saya juga baru lihat. Tapi bangga banget. Sebagai keturunan India, it's like a prestige ya. Punya mama, kita punya bapak udah biasa bahasa Indonesia. Iya, Kak. Karena lingkungan kita tinggal di tempat. Makanya saya bilang sama mama sama bapak kan, saya bilang kenapa nggak ajarin kami anak-anak bahasa India, bahasa Tamil ya kan? Yang bikin hati tersentuh, warga India di Indonesia tak pernah merasa dipinggirkan. Mereka bukan cuma ditoleransi, tapi benar-benar diberi ruang, diberi hak, diberi kewajiban yang sama. Mereka bisa jadi tentara, masuk politik, bahkan jadi selebriti atau pengusaha besar. Nggak ada istilah pendatang di KTP mereka. Nggak ada. Karena dari sisi hukum dan dari sisi sosial, mereka adalah Indonesia sepenuhnya. Ada tetamu khas dari mana ya? Dari Medan, dari Indonesia. Dari Indonesia, kunjungi Indian Fashion Ya, untuk membeli belah. So macam mana kakak tahu kita punya kedai? Karena lihat-lihat dari TikTok kan. Aha. Apa ini kok ada kayak gini, kayak alat jahit kan. Jadi udah, aku kan pernah juga kemari selalu setiap tahun. Jadi kok ini kok di mana ya, nggak pernah nampak. Jadi saya kakak Eo di sini rupanya gitu. Terima kasih ya kakak. Tetamu khas dari Indonesia. Nggak bisa ya Pak? Apa tuh? Kita India yang tinggal di Indonesia. Badan kita wangi. Wangi kok. Wangi, iya. Kita India yang tinggal di Indonesia. Setiap
setiap kali kita bikin konten, pasti selalu disuruh balik ke Rohingya. Kita Indian tinggal di Indonesia. Orang selalu kaget pas ngeliat kita cuci tangan. Kita Indian tinggal di Indonesia. Channel favorit kita, Antv. Kita Indian tinggal di Indonesia. Kerjaan kita antara penjual toko karpet, penjual toko sport, produser film, atau main Facebooker. Kita Indian tinggal di Indonesia. Kita tahu Terelie pas dia masih jadi judul lagu film Bollywood. Kita Indian tinggal di Indonesia. Pas Idul Adha, kita selalu sedih karena ngeliat dewa kita disembelih. Kamu tuh sebenarnya dari mana sih, bro? Bokap gue orang Cina, mama gue juga Cina. Cina Perindapan ya? Yes bro. Kamu tau Perindapan? Enggak, apa pindahan? Perindapan itu India, bro. Tapi beneran deh, kamu keturunannya gimana sih? Keturunan India, tapi lahir di Indonesia bro. Makanya kamu bisa bahasa Indonesia. Iya bro, betul. And then kamu sekarang di Singapura. Betul bro. Kalau boleh tahu, uang sakumu berapa, bro? Per bulan? Wah, malu nih gua. Gak apa-apa lah, bro. 2.000 bro. Untuk sekolah, untuk biaya hidup, ya untuk semua lah. Kenapa kok mahal banget ya, bro? Mahal lah bro. Di sini aja kos-kosan paling murah aja 15 juta. Per bulan? Yes. Wow, kalau makan gimana? Gua setiap kali makan itu paling sedikit itu $12. Wow, that's insane. Apa sih, bro, bedanya belajar di Singapura sama Indonesia? Beda banget sih bro. Menurut gua makan Indonesia jauh lebih enak. Terus lebih murah, porsinya lebih besar. Terus orang-orangnya ramah sekali. Di Singapura orangnya juga baik. Tapi juga banyak yang nerdy kayak kutu buku gitu. Kutu buku? Ya, kayak lu lah bro. Oh gitu bro. Kamu gak suka kutu buku berarti? Suka sih, tapi kalau diajak ngobrol aja kan gak seseru sama ngobrol sama orang Indonesia lah bro. Pertanyaan paling penting tuh. Ceweknya di sini gimana? Mereka selalu mau bantu gua ada minta santu bantuin gua bolos sekolah. Oke, itu baik ya bro. Baik bro, tapi ya lama-lama bahaya juga bro. Apa ya bro? Lama-lama dia jatuh cinta sama gua. No. Di sini juga banyak Cindonya, banyak orang Korea. Wah, cocok gitu bro. Cocok buat lu bro. Iya, cocok buat aku. Bakal pindah ke Singapura nih bentar lagi. Kayak gitu kamu gak pesan gak ke followerku? Jangan lupa follow Sebastian tadi. Oke, siap. Makasih bro. Jangan lupa Nathan Kubani guys. Makasih bro. Let's go. Aku mau JCB ini sewa iso. Sejumlah piro sewa JCB ya 450. Ya pirang jam mau jam. Ya sampai niki jenenge sapa bala. Balane apa bala Isna India. India iso ngejual ya iso. Ngompo ya mah. Itu sungai Gesek tuh ada satu kedai roti Cina pandai cakap gaul. Saya pergi kedai itu saya beli barang. Mau tuku nopo? Ya rokok nenek. Ya rokok nopo? Rokok sudah nenek. Ya piro lo. Citoknya piro? Cina, aku India. Cakap gaul. Cuba kau tengok. Biar betul. India kini saking kamu cowok. Ya bisa. Mungkin inilah wajah Indonesia yang tak banyak diketahui dunia. Negara yang merangkul perbedaan bukan cuma lewat slogan, tapi lewat keseharian yang nyata. Sebuah tempat di mana identiti bukan soal ras, bukan soal bahasa, tapi soal rasa diterima, rasa dihargai, dan rasa menjadi bagian. Dan untuk warga keturunan India di Indonesia, itu semua bukan lagi harapan, tapi kenyataan. Akar Rasa dan ini cerita dunia yang belum tentu kamu lihat, tapi bisa kamu dengar. Sampai ketemu di suara selanjutnya. Stay curious and dengerin dunia lewat Akar Rasa. Silakan tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apakah bahasa benar-benar menentukan identiti seseorang?